Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Kita berada dalam keadaan seperti keadaan kita sekarang ini tidak lepas dari kasih sayang Allah semata. Istilahnya adanya rahmat dari Allah Ta'ala. Rahmat itu artinya apa, Bu? Kasih sayang, belas kasihan. Maka beruntunglah yang mendapatkan rahmat. Ada yang dapat rahmat, Bu? Kali ada istrinya Pak Rahmat di sini? Beruntung sekali itu. Ya. Rahmat itu adalah kasih sayang yang Allah berikan. Dan memang ya semua kehidupan kita ya pasti karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah ya kita. Jadi sebenarnya maha adilnya Allah itu, ya, maha adilnya Allah itu memberikan belas kasih kepada semua hamba, bahkan kepada yang paling kafir sekalipun. Nah sekarang Fir'aun misalnya, Fir'aun bisa berkuasa juga karena memang izin Allah, tapi bukan berarti diridhai oleh Allah. Nah maka pembeda nanti antara orang-orang yang beriman dengan yang tidak beriman adalah di sisi ya bagaimana mereka menganggap atau memperlakukan karunia Allah itu. Nah dengan inilah kita senantiasa berharap kepada Allah untuk mendapatkan kasih sayang, hidayah dan taufik. Nah, hidayah dan taufik ini juga kali ini kekhususan bagi orang-orang yang beriman. Hidayah artinya petunjuk. Kalau taufik artinya apa? Melaksanakan petunjuk. Upaya untuk melaksanakan petunjuk. Saya dari mana itu, Bu? Dapatnya, Bu? Iya. Saya pikir ada yang hadir di kajian saya di masjid sini. Karena dulu saya pernah menyampaikan itu. Jadi apa sih sebenarnya hidayah dan taufik itu? Ya, orang tuh sebenarnya sudah dapat hidayah, semua dapat hidayah. Adanya Al-Qur'an, adanya pengajian di mana-mana itu kan buku-buku itu hidayah sebenarnya. Jadi nggak ada orang yang bisa bilang, oh saya belum sholat, belum dapat hidayah. Lah terus itu tahu sholat wajib, berarti udah dapat hidayah. Jadi bukan belum dapat hidayah, tapi belum dapat taufik. Jadi beruntunglah yang mendapatkan taufik. Nah, ada yang dapat taufik, Bu? Enggak ada juga. Istri Pak Taufik juga enggak ada. Pak Rahmat enggak ada, Pak Taufik enggak ada. Kalau Pak Hidayat? Enggak ada juga. Jadi pembedanya itu sering saya ilustrasikan begini. Kalau misalnya hidayah itu, misalnya kita bertanya di mana ini UMS rumah UMS. Oh dikasih alamat sini dikasih Sherlock. Itu namanya hidayah. Ya, hidayah. Kalau taufik itu yang bagaimana? Taufik itu dijemput langsung diantar ke depan pintu situ. Itulah namanya taufik. Jadi nggak mungkin meleset. Berasal dari kata wafaqah. Wafaqah yang berarti
dibuat tepat. Dibuat tepat, dia gak mungkin meleset. Kalau orang cuma dapat hidayah, ya bisa dia datang, bisa tidak. Masih bisa nyasarnya gitu. Tergantung dia mau nggak ngelewatin jalan itu gitu. Nah gitu. Maka taufik inilah yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Kita pasti sudah tahu banyak tentang agama ini. Maksudnya apa sih kewajiban kita sebagai semua muslim, sebagai seorang muslim? Orang sudah banyak yang tahu. Tapi kenapa nggak dijalankan? Nah itu tadi taufik dari Allah. Ya. Dan itu bertingkat-tingkat. Ini akan mengarah kepada apa yang mau kita bahas pada kesempatan hari ini, tentang huru hara hari kiamat ini. Cuma mungkin fokusnya yang di mana nih Bu ya? Huru hari kiamat sebelum kiamatnya apa setelah kiamatnya? Oh sebelum. Oh sebelum dan sesudah. Intinya tuh gini ya, mungkin saya tangkap maksudnya kenapa kita membahas ini. Cerita-cerita tentang kiamat ini kan banyak ya, dan termasuk yang paling populer. Orang senang banget membicarakan tentang kiamat. Makanya pengajian akhir zaman itu selalu jadi banyak aja itunya. Ya, tren. Ya, sampai ada orang bilang ustadz akhir zaman segala macam. Ya, meski memang kadang ada yang berlebih-lebihan dalam mengulas itu ya. Dan ada pula yang memang mengulas berdasarkan saripati dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis dan penjelasan para ulama, lalu mencoba untuk istilahnya mengaplikasikan dalam kehidupan saat ini nih, apa yang telah terjadi dari pemberitaan ayat dan hadis-hadis tentang itu. Nah, di antara yang membahas itu adalah tim kajian kelompok telaah kitab Ar-Risalah. Kalau pernah dengar Ustadz Abdul Fatih Al-Adnani ya, yang sering nulis buku ini, salah satu bukunya yang saya bawa ini ya, 400 hadis akhir zaman. Ustadz Abu Fatihah ini kan sering nulis ya, yang huru hara hari kiamat, ada berapa buku itu semuanya tentang akhir zaman ya. Kelebihannya dia memang mengkaji dari ayat hadis yang sahih dan penjelasan para ulama tentunya dari kitab-kitab yang ada, mengambil misalnya dari kitab-kitabnya Ibnu Katsir, An-Nihayah misalnya, atau dari kitabnya Imam Al-Qurtubi, At-Tazkirah dan lain-lain. Tinggal dia nanti menganalisa. Nah, cuma kadang dalam hal menganalisa itu relatif ketika kita bisa menyebut, kalau tidak salah yang saya ingat nanti adanya misalnya Taifah Mansurah itu siapa yang ada dalam hadis. Pernah satu bukunya beliau menyebut Taifah Mansurah itu adalah yang dari Khurasan, itu nanti adalah Taliban katanya. Itu relatif, bisa iya bisa tidak. Tapi kita mengkaji dari tanda-tanda. Dan itu penting untuk kita bersikap. Tetapi tidak membuat kita, ini kita bicara tentang kajian akhir zaman secara umum ya, menghadapi hadis-hadis yang mutasyabihat sebenarnya. Mutasyabihat dalam arti dia masih mengandung kemungkinan beberapa makna. Contoh yang viral misalnya, nanti umur umat Islam. Ada buku umur umat Islam, pernah dengar nggak? Yang ditulis oleh Ustaz Daud siapa itu? Orang Mesir. Jadi kalau menurut perhitungan dia, kita ini seharusnya sudah kiamat ya. Kan umur umat Islam, bagaimana dia membaca hadis bahwa umur Yahudi ibarat dari subuh ke zuhur, umur Nasrani dari zuhur ke asar. Nah, umat Islam itu asar ke maghrib, berarti sudah mendekati gitu. Jadi sebenarnya enggak karena hadisnya itu bisa dipahami seperti itu, tidak salah sih dia memahaminya seperti itu. Cuman kenapa juga gitu loh. Terus kalau misalnya kiamat besok, terus kita mau apa? Kira-kira kalau kita tahu kiamat besok hari Jumat loh Bu. Iya.
Dalam hadis enggak, yang sahih hadis adalah kiamat terjadi hari Jumat. Itu udah pasti. Itu sudah sahih. Nah, besok kiamat. Nah, terus kita ngapain hari ini? Ya udah siap-siap mati. Utang udah bayar belum? Utang bayar. Jadi berkatalah sahabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bukan Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan kalau seandainya besok kiamat, ku tahu besok kiamat, wa fi yadi fasilah, dan di tanganku ada sebiji pohon, akan kutanam hari ini biar ku tahu besok kiamat. Biar walaupun besok kiamat, saya tetap akan bertanam hari ini, nanam pohon hari ini. Apa maksudnya? Udah tahu kiamat, kenapa nanam pohon lagi? Maksudnya adalah bahwa kita tidak boleh berhenti dalam ikhtiar. Nah, jadi kita tuh gak usah mikir, wah nah sebentar lagi kiamat, dah lah saya udah berhenti aja lah, ngapain lagi besok kiamat ini, bentar lagi kiamat. Nggak begitu umat Islam. Kita tetap ikhtiar. Ikhtiar kita tetap. Ya. Apa yang mau terjadi ke depan yang diistilahkan dengan an-nubuwah. An-nubuwah itu artinya kalau kita sebut ramalan kesannya kayak tapi dia bukan prediksi, dia pasti. Jadi an-nubuwah itu adalah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih akan terjadi begini-begini. Bukan perkiraan. Kalau perkiraan kan bisa tidak, Pak. Kalau ramalan terkesan dukun gitu. Tapi nggak bisa diterjemahkan juga. Nubuwah aja. Nubuwat. Jadi berita dari Nabi, dan ini pasti dari wahyu kan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi ini pasti wahyu, pasti terjadi. Cuman kapan-kapannya, bentuk-bentuknya, siapa yang dimaksud, itu istilahnya dalam ilmu tafsir disebut at-ta'wil. Itu kita tidak tahu. Ta'wil itu maksudnya, misalnya hadis yang bercerita tentang Taifah Mansurah atau Ashab Rayatis Sud, pasukan berpanji hitam dari Khurasan. Pernah dengar gak itu, Bu? Yang nanti akan datang mengawal Imam Mahdi. Siapakah dia? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Ada, pasti ada. Ya, berdasarkan hadis dari Thauban radhiyallahu an yang ada dalam Musnad Imam Ahmad, yaqtatilu indakan zikum salah satu bin Khalifah, salasa kulluhum ibni Khalifah, akan berperang memperebutkan harta karun 3 orang anak khalifah nanti. Lalu tidak ada mereka yang mendapatkan, satupun dari mereka tidak ada yang menang. Berebut memperebutkan harta karun anak khalifah ini. Hatta sampai datanglah pasukan berpanji hitam yang membawa panji hitam dari arah Khurasan. Apakah pesan Rasulullah di situ? Kalau kalian lihat pasukan itu, maka datangi meskipun kalian harus merangkak di salju. Gimana cara merangkak di salju? Ya nggak tahu kita belum. Tapi nanti ke rumah Ustadz Munzir yang di Turki boleh. Lagi salju soalnya sekarang, Bu, di Turki lagi salju. Nah, kalau mau main salju-saljuan. Jadi kita coba bagaimana merangkak di salju. Maksudnya saking beratnya, kalian tetap harus datangi dan berbaiat, fa inna fihi khalifatullah al-mahdi, karena di dalamnya ada khalifah Allah al-mahdi. Itulah bunyi hadis itu. Nah, hadis itu sendiri masih diperselisihkan, tetapi zahirnya dia sahih sanadnya. Ala kulli hal, itu pasti akan terjadi, insyaallah akan terjadi. Imam Mahdi itu ada. Nah, sekarang ini ada juga yang mempersoalkan, mengatakan Imam Mahdi itu hadis-hadisnya tidak ada yang sahih. Ada beberapa kajian tentang itu. Tetapi yang rajih insyaallah dia sahih. Beberapa penulis menulis cukup panjang lebar tentang Al-Mahdi, antara lain adalah Syekh Muhammad Ismail Al-Muqaddam dari Mesir, yang menulis satu buku khusus tentang hadis-hadis Al-Imam Al-Mahdi, dan beliau nyatakan itu sahih kumpulannya gitu. Sehingga nanti memang akan ada Khalifah Al-Mahdi. Ini sebenarnya gini, kajian akhir zaman ini membuat kita
optimis bahwa Islam akan menang. Kita, sebagai umat ya, kita kan pengen menang ya, namanya kita melihat fenomena sekarang ini. Umat Islam termasuk boleh dibilang apa? Umat paling menderita di dunia ya. Di mana-mana disiksa, di mana-mana menjadi korban dari kezoliman orang-orang kafir. Padahal kita kan banyak ya. Nah, kenapa ya? Rasulullah sudah menjelaskan kenapanya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim itu, apa? Kalian seperti apa? Al-akalah, hidangan yang disantap oleh orang-orang yang mau makan. Loh, kok bisa ya Rasulullah? Apakah kita waktu itu sedikit? Katalah, bal antum kasir. Justru kalian banyak. Walakinnakum ghusa'is sail. Tapi kalian itu buih seperti buih di lautan. Banyak, tapi nggak ada dayanya. Nah, seperti itulah keadaan umat Islam. Bagaimana sikap kita membaca hadis semacam ini? Kita ini seperti buih di lautan. Itu bagaimana sikap kita? Kan udah tahu tuh hadis Rasulullah seperti itu. Nah, kita gimana? Pasrah? Lah, Rasulullah udah bilang begitu. Ya udah deh, kita kan buih. Ya udah dah, nggak usah berjuang lagi. Kita kan buih. Apa begitu? Nah, ada yang bisa seperti itu, Bu. Saking pesimis, itu dia salah dalam memahami konteks ucapan Rasulullah. Konteks ucapan Rasulullah itu adalah kebanyakan kalian akan seperti itu, maka kalian harus memperbaiki diri supaya nggak kayak gitu lagi, gitu loh maksudnya. Diingatkan, misal gini, orang-orang bilang, para guru nih bilang kepada murid-murid, kalian ini adalah murid-murid yang bandel, malas belajar. Nah, apa yang ditangkap dari murid-murid ini misalnya ketika mendapat pernyataan itu? Ya maksudnya ya jangan kayak gitu, bukan oh gitu ya Pak Guru, ya udahlah kalau gitu kan Pak Guru udah bilang kita bandel terus ya kan enggak. Nah, jadi fitrahnya manusia itu ketika dia mendapatkan sebuah kecaman, ya, maka dia akan bangkit untuk melawan kecaman itu, ya kan? Nah begitulah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalian akan seperti buih di lautan, berarti kalian tuh banyak tapi nggak berdaya. Maksudnya jangan pasrah dengan keadaan itu, kalian harus mengubahnya, gitu loh. Saya nggak mau seperti itu, ya Rasulullah. Ya mungkin banyak orang seperti itu, tapi saya akan berusaha untuk mengubah itu. Begitu, itu satu. Yang kedua, Rasulullah sendiri juga menyatakan bahwa itu kan kebanyakan umat, kebanyakannya begitu. Sebagaimana dalam hadis lain, ada hadis itu, dalam masih lanjutan hadis itu, yaitu Rasulullah mengatakan bahwa wa yanzi'allahu min qulubi aduwikum ar-ru'b. Allah cabut rasa takut. Wa qadzafa fi qulubikum al-wahn. Dan Allah lemparkan ke hati kalian itu penyakit al-wahn. Al-wahn. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi dua itu, cinta dunia, takut mati. Kalau dia cuma cinta dunia tidak takut mati, masih mending. Atau dia takut mati tapi dia nggak cinta dunia, sakit juga dia berarti. Jadi cinta dunia dan takut mati. Inilah yang melanda penyakit yang disebut dengan al-wahn. Al-wahn itu berasal dari kata wahana, artinya lemah. Nah, penyebab lemah itu adalah cinta dunia dan takut mati. Akhirnya kalian akan dijadikan hidangan oleh musuh-musuh kalian. Kalian banyak tapi penakut, ya udah dijadikan. Sementara musuh kalian mungkin sedikit tapi berani atau pinter, kayak Yahudi sekarang. Bayangkan, bisa kebayang gimana cerita kita membayangkan umat Islam yang 2,5 M ini, 2,5 miliar jumlahnya ini, bisa kalah atau tidak seluruhnya, tetapi bangsa Yahudi yang hanya jumlahnya sekitar 50 jutaan di dunia ini, ya, dia bisa kuasai Palestina. Orang Islam seakan-akan umat secara keseluruhan mungkin nggak diam,
Tapi simpulnya umat, para pemimpin umat diam, bahkan ada yang cenderung membela Yahudi. Kita mau apa? Kita mau perang, tapi negara kita nggak mau. Jadi nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang Palestina sekarang. Kok bisa orang dibantai, kaum muslimin dibantai begitu? Kaum muslimin pada kemana sih? Ya ada di sini. Kita di sini mah demo aja tiap hari. Cuma kan siapa yang menentukan kebijakan? Ya pemimpin-pemimpin negara itu. Kalau mereka diam saja, bahkan mereka cenderung membela Israel, gimana? Jadi kan kompleks. Masalahnya adalah apakah pemimpin-pemimpin itu tidak mengerti? Bisa mengerti, bisa tidak. Namanya orang disesatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi itu tadi hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta pada dunianya, takut kehilangan kekuasaannya, dan takut mati. Takut mati itu bukan lebih umum daripada sekedar takut berperang. Kayak pemimpin-pemimpin Arab itu, para jenderal, mereka orang-orang militer, masa iya takut mati, takut perang? Mereka sudah terlatih. Iya, kalau udah sampai ke jenderal bisa takut. Biasanya yang berani mati itu prajurit. Kalau udah jenderal udah takut mati gitu. Karena dia udah merasakan enaknya. Itu. Jadi iya, dia tidak peduli dengan keadaan dia. Bagaimana? Apa daerah negara-negara sekitar Palestina misalnya, Yordan, Mesir, malah mereka bersahabat dengan Israel. Lah iya kan, mereka normalisasi. Yang pertama kali normalisasi siapa? Yordan. Lalu disusul Mesir tahun 1979, perjanjian Camp David. Nah, ini semua menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hubud dunia wa karahiyatul maut itu tadi. Tapi kalau cuma sekedar hubud dunia wa karahiyatul maut, masih mending. Masih gampang obatnya. Yang repot kalau mereka sudah bagian dari musuh itu sendiri. Al-munafiqun. Al-munafik. Mereka adalah orang-orang munafik yang justru membela atau at-tawalli kepada musuh-musuh Allah. Mereka berpihak. Nah, ini pinternya musuh, pinternya Yahudi, pinternya Israel. Makanya kita gini loh. Israel berapa sih jumlahnya? Sedikit. Dan Israel itu agama Yahudi, bukan agama misi seperti Nasrani atau Islam. Islam, Nasrani agama misi. Maksudnya agama kita ini misi itu artinya mengajak orang lain untuk masuk. Kalau dia enggak ada yang boleh masuk agama Yahudi kecuali keturunan Yahudi. Bagaimana cara menentukan orang keturunan Yahudi? Ibunya Yahudi berarti dia Yahudi, dia matrilineal. Yahudi itu kebalikan dari Arab. Kalau Arab kan patrilineal, kalau Yahudi matrilineal. Kalau ibunya Yahudi berarti dia Yahudi. Maka kebanyakan yang ada di Israel itu gak ada yang Yahudi asli. Yang penting garis keturunan ibunya Yahudi, bukan Yahudi, ya udah. Dia kan nyampur-nyampur aja tuh. Makanya ada Yahudi hitam, ada Yahudi. Ya memang banyak nyampur-nyampur. Dan mereka bukan agama yang mengajak orang bangsa lain untuk masuk ke agama mereka, enggak. Jadi misi Yahudi adalah semua bangsa harus takluk. Kamilah yang memimpin, itu misinya. Beda dengan Islam dan Kristen. Islam dan Kristen mengajak orang untuk masuk ke agamanya, ya kan? Supaya kita sama-sama berada dalam. Kalau mereka enggak, semua bangsa di dunia ini harus menjadi budak kami. Nah, itu memang bagian dari akidahnya. Itu memang bagian dari akidahnya. Dan mungkin sering diterangkan oleh Ustaz Munzir lah ya, tentang hal-hal yang seperti itu yang memang ada dalam kitab-kitab mereka. Nah, tapi oke lah, sampai di situ. Lihat dalam Al-Quran betapa banyak ayat-ayat yang bercerita tentang Bani Israel. Coba kita berpikir, ya semua disebut tuh berapa persen adalah cerita kisah-kisah tentang Bani Israel. Memang kemana bangsa-bangsa yang lain? Mana cerita tentang bangsa Amerika, bangsa Eropa, bangsa Afrika? Indonesia udahlah nggak usah sebut lah. Kenapa Bani Israel semua yang disebut? Nah, padahal dunia luas kan? Kenapa cuma Bani Israel yang disebut dalam Al-Quran? Maksudnya yang lebih sering. Itu isyarat dari Allah Ta'ala, bangsa ini adalah benalu buat kalian. Maka kalian harus hati-hati. Lalu disebutkanlah sifat-sifatnya, ya, sifat-sifatnya. Kadang orang ketika membaca itu dia berpikir,
Oh itu kan Bani Israel, saya kan bukan Bani Israel, berarti saya bebas dong dari sifat itu. Nah salah, justru Allah menceritakan sifat itu dalam Al-Quran, mengisyaratkan kalian akan punya sifat kayak begitu. Harus dihindari. Hindari. Jadi gini, bagaimana cara kita menyikapi ayat-ayat Al-Quran? Cara kita menyikapi ayat-ayat Al-Quran, segala macam bentuk ancaman, peringatan, itu pertama harus kita tujukan pada diri kita dulu. Misalnya ketika kita membaca ayat tentang Bani Israel, apa sifatnya misalnya Bani Israel ini? Bandel. Tahu kisah itu kan, sapi? Iya. Bagaimana ya banyak nanya ya, ketika antadzbahu baqarah qalu atattakhzuna huzwa, ya Musa, ini ngolok Tuhan kamu nih main-main ya, masa suruh nyembelih sapi sih? Akhirnya banyak protes, padahal dia udah tahu yang merintahkan tuh Allah loh. Allah, Tuhan semesta alam, dia protes. Bagaimana dengan yang biasa? Bagaimana dengan manusia biasa? Akhirnya mulai deh, bagaimana kalau kita recokin Allah ya, biar Allah marah gak jadi. Tanya aja Musa, sapi yang bagaimana sih? Innal baqara tasyabaha alaina. Ini nggak jelas nih yang Musa, jelaskan. Padahal kan udah disuruh sapi apa aja gitu kan ya. Kalau kita mikirnya disuruh nyembelih sapi, berarti ya udah sapi, pokoknya sapi. Mau sapi apa kek gitu. Ini nanya lagi, warnanya apa? Ma launuha. Akhirnya dikasih yang lebih berat sampai mereka hampir tidak mampu sebagai hukuman. Jadi Allah isyaratkan banyak nanya akan dapat hukuman. Karena pertanyaan itu nggak perlu. Kenapa kamu harus nanya warna apa, sapi yang bagaimana? Pokoknya sapi sembelih aja, kenapa? Berarti salah satu penyakit Bani Israel adalah suka ngeyel. Nah kita yang baca, oh gitu ya Bani Israel ya, memang tuh gitu. Untung saya bukan Bani Israel. Justru Anda yang bukan Bani Israel itu yang mungkin kena penyakit itu sekarang. Bani Israelnya udah nggak begitu lagi. Jadi ketika penyakit itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, itu peringatan, wahai orang-orang yang beriman pada Al-Quran, ini penyakit akan menimpa kalian. Hati-hati, jangan kayak begini. Itu maksudnya. Maka ketika kita membaca ayat Al-Quran, terutama yang berupa ancaman dari Allah, tujukan dulu kepada kitanya. Wah, ini kena ke saya nih. Ketika Al-Quran bicara tentang sifat orang munafik, wah jangan-jangan ada di saya nih, gitu harusnya. Jangan kayak sebagian kalau cerita sebagian ustadz, suami istri hadir pengajian suka gitu tuh. Kalau ustadznya lagi ngomong, tuh kayak suami saya tuh, gitu tuh. Ya suaminya gitu lagi tuh. Tuh dengar tuh mah, tuh apa kata ustadz tuh, katanya. Padahal sama-sama aja mereka. Jadi apa yang Allah sebutkan itu jauhi, karena itu akan menimpa kalian, bukan menimpa Bani Israel saja. Contoh lagi dalam surah Al-Maidah ayat 24. Ditulis, silakan Bu. Silakan dibuka ayatnya. Apa kata Bani Israel? Ini kenapa, apa hubungannya dengan hari kiamat? Karena di hari kiamat kita berhadapannya dengan Bani Israel. Musuh terakhir kita adalah Bani Israel, Yahudi. Di mana nanti batu pohon akan bicara. Ini ada Yahudi di belakangku kan? Begitu hadisnya. Nah, menyongsong ke arah sana tuh apa yang harus kita persiapkan? Saya pikir ke situ aja kita fokusnya ya. Fokus yang bisa kita lakukan gitu loh. Kita ini sebagai umat Islam menghadapi tanda akhir kiamat ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah dapat nubuat. Intinya adalah bahwa nanti Islam akan menang. Itu udah pasti. Sebelum kiamat datang, Islam akan menang. Kita akan menang lawan Yahudi, menang lawan Amerika, itu akan hancur semuanya. Persoalannya, kalau itu sudah dinubuatkan, apa sikap kita? Apa kita? Sudah, kita diam saja, kan nanti kan kita bakal menang. Umat yang beriman, justru dia akan berusaha untuk mewujudkan kemenangan itu sebagai janji Allah. Gitu loh. Bagaimana? Sudah dapat surah Al-Maidah ayat 24? Silakan, ada yang baca, Bu? Ya, silakan Ibu, Bu, yang baca. Yang tidak berhalangan. Emang masih ada yang berhalangan? Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu
madamu fiha madamu fiha Fadhhab. fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Ya, artinya apa, Bu? Berkata, Nih, Bani Israel ini ketika disuruh oleh Nabi Musa, masuklah ke negeri itu, kalian akan menang. mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Maksudnya memasuki negeri Palestina yang udah disuruh oleh Allah ini. Karena di sana ada orang-orang yang kuat, kalian harus mengalahkan mereka. Apa katanya? Wah, enggak. Itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Kami nunggu. Biarlah kami tetap Menunggu di sini. saja. Tuh, dengar tuh. Oh, kamu aja sama Tuhan sana perang deh. Kalau udah menang bilang ya. Gitu. Nanti kita masuk sama-sama. Itu mental apa namanya? Kalau maaf, kalau bahasa orang ini itu mental bangsat. Ya, dia mau enaknya doang nyuruh orang kerja. Kalau orang itu kalah, kayak orang munafik. Tuh, apa gue bilang? Kalah kan kalian, makanya nggak usah perang. Tapi nanti kalau kaum muslimin yang menang, kita kan bareng-bareng. Jadi hasil sama-sama mau nerima, tapi risiko lagi giliran susah, itu urusan kalian gitu loh. Apa namanya itu? Itulah sifat Bani Israel. Kenapa Allah ceritakan itu? Karena itu akan menimpa kalian, wahai kaum muslimin. Justru kalianlah yang akan punya sifat seperti itu kalau kalian tidak berhati-hati. Kan banyak di antara kita yang seperti itu. Nyuruh orang lain berjuang. Nah, kalau orang kalah, kalau orang salah, dikecam. Tapi kalau menang, ikut. Kan kita bareng-bareng gitu. Munafik. Itulah yang dilakukan oleh kaum munafik ketika di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi apa ya? Bani Israel dulu kayak gitu. Sebenarnya sampai sekarang pun masih kayak gitu. Bani Israel itu kan pengecut, penakut. Dan itu tidak hilang dari mereka, sama tetap penakut. Cuman umat Islamnya lebih penakut. Makanya ketika negara Palestina ini menjadi satu barokah dari Allah lah ya. Sekarang kenapa setelah menghancurkan Gaza sedemikian rupa, hampir tidak ada bangunan lagi yang tersisa. Tetapi Allah timpakan itu kepada memang dia pilih penduduk-penduduk yang memang Allah berikan keimanan. Coba kalau kita begitu. Keimanan yang luar biasa karena keberkahan yang Allah berikan kepada penduduk seputar Al-Aqsa itu. Dan Taifah Mansurah itu akan ada di situ insyaallah. Gitu ya. Nanti insyaallah akan saya kirimkan artikel-artikel yang pernah saya tulis nanti lewat Bu Umi aja nanti biar di-share ke grup-grup bahan-bahan bacaan. Harusnya tadi itu saya share tentang Taifah Mansurah, tentang bahwa Baitul Maqdis adalah salah satu tempat atau markas Taifah Mansurah di akhir zaman dan sekarang ini ya, karena dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an dikatakan di mana Taifah Mansurah itu fi Baitul Maqdis au akna fi Baitul Maqdis, di pojok Baitul Maqdis ya, maksudnya daerah sekitar Palestina itulah adanya Taifah Mansurah yang akan senantiasa berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, dan mereka tidak akan gentar dengan suara-suara sumbang bukan dari musuh. Kalau musuh memang wajar menghina dari sesama kaum muslimin, ya kan, yang menghina mereka, yang menjelek-jelekkan perjuangan mereka, yang mengatakan mereka teroris, yang mengatakan mereka itu dari mana coba? Orang-orang Islam, pemerintah kaum muslim itu sekarang. Kenapa negara-negara itu sekarang? Kenapa negara-negara itu tidak mau membantu Gaza? Karena mereka ingin Hamasnya lenyap dulu. Makanya semua narasi negara-negara Arab adalah ada nggak yang tidak mendukung atau masyarakat di Gaza? Tidak ada, semuanya bersimpati pada masyarakat Gaza. Hatta orang-orang kafir pun bersimpati. Negara-negara Barat pun bersimpati. Bayangkan bahkan sampai Afrika Selatan lah yang menuntut Israel untuk menjadi penjahat perang, bukan negara Arab gitu. Artinya mereka bersimpati kepada Gazanya, tapi bukan kepada pejuangnya. Nah, negara-negara Arab tuh pengen
kelompok-kelompok pejuang mukawamah, yang disebut dengan mukawamah. Mukawamah itu artinya pejuang. Bahasa umumnya itu mukawamah disebutnya. Kalau kita menyebutnya mujahidin, itu dimusnahkan dulu. Agenda-agenda mereka, apa yang diinginkan? Sebagian negara Arab yang sudah terkena penyakit munafik ini menginginkan bahwa mukawamah itu segera bisa dimusnahkan oleh Israel. Nanti kalau mereka sudah menyerah dan senjata mereka berhasil dilucuti, baru kita bangun bareng-bareng tuh Gaza, gitu kira-kira. Ya mustahil. Kenapa Hamas dan CS, kan bukan cuma Hamas, ada beberapa. Kenapa mereka ini tidak mau menyerah? Kenapa mereka mengangkat senjata sendiri? Panjang sejarahnya. Itu berawal dari Nakbah tahun 1948. Bahkan sebelum itu, ini kan peristiwa Palestina ini bergolak sejak Inggris berhasil mengalahkan Turki Utsmani dan menguasai wilayah itu, wilayah pantai Palestina itu, Haifa dan seterusnya, pada tahun 1917. Tadinya kan perang tuh, itu di bawah Turki Utsmani tadinya. Lalu perang sama Inggris, terjadi Perang Dunia Pertama. Akhir Inggris berhasil menguasai daerah itu. Masuklah Inggris. Inggris masuk, orang Arab masih ada. Ya kayak Inggris masuk ke Malaysia, kemana menjajah, biasa. Negara Palestina itu akhirnya diisi ada Perdana Menteri Luar Negeri Inggris, namanya James Balfour. Itu yang menjanjikan kepada orang-orang Yahudi buat masuk. Kalian boleh masuk sini, saya kasih tanah. Memang tanah kosong, kan banyak tanah kosongnya. Nanti kami bikin ini tanah ini. Cuman dia biar kayak gitu, dia tetap nggak magarin laut sih. Lautnya nggak kebayang, dia tanah aja. Dia nggak kepikir magarin laut si Inggris itu. Di tanah. Jadi tanah itu banyak yang kosong. Kan kalau magarin laut karena tanah udah banyak yang keisi. Jadi laut aja lah kita pagarin. Jadi Inggris kasih di tanah nih, kalian silahkan bikin pemukiman di sini. Datanglah orang-orang Yahudi itu, ada berapa gelombang gitu puluhan ribu. Itu disebut, ada dokumennya yang disebut dengan Perjanjian Balfour itu. Perjanjian Balfour itu, si Balfour ini menjanjikan kepada orang-orang Yahudi. Kenapa mereka bisa perhatian sama orang Yahudi? Orang Yahudi jadi penyokongnya, banyak duit. Nah, itu intinya. Banyak duit. Kalau Anda banyak duit, Anda akan kuat. Itu rumus memang. Jadi jangan bilang kalau kita banyak duit kita cinta dunia, enggak. Banyak duit untuk jihad. Lah, jihad enggak perlu duit. Dakwah emang enggak perlu duit. Maksudnya kadang orang berpikir saya enggak mau jadi orang kaya, cinta dunia. Nanti takut mati. Allah tidak menyalahkan kita. Banyak duit bukan cinta dunia. Lah, dakwah, jihad segala macam itu bagaimana ceritanya kenapa pakai duit? Memangnya di perjuangan di Palestina nggak pakai duit? Nanti insya Allah akan saya ceritakan dikit. Jadi udah masuk ini makin banyak bergolak. Orang Palestinanya itu yang tinggal di pinggir pantai itu, Haifa segala macam. Kalau ibu-ibu lihat peta, ini pentingnya kita ngelihat peta. Di mana letak Tel Aviv, di mana letak Gaza, di mana letak Al-Quds, supaya kita paham kenapa sih orang Gaza nggak membebaskan Al-Aqsa. Bisa paham nggak? Kenapa? Karena jaraknya beda. Itu udah antara jarak Surabaya dengan Cilegon. Jadi kayak misalnya Al-Quds itu Jakarta, Gaza itu Pulau Madura sana. Nah, dari Surabaya ke sininya itu adalah wilayah Israel. Ya gimana bisa nembusnya? Makanya nggak, kalau dia tetanggaan langsung kan udah dari dulu perang di situ. Nah, qadarullah, kenapa Gaza? Kenapa Gaza? Bukan yang lain. Panjang juga sih ceritanya. Tapi intinya dari sejak tahun ini nih, udah dikuasai oleh Inggris, maka pengungsi-pengungsi Yahudi ini makin banyak berdatangan. Dan orang Palestina secara umum nggak menyadari hal itu. Mereka bahkan, Masya Allah, menurut kesaksian Syekh Izzuddin Al-Qassam, sang pejuang ini, Izzuddin Al-Qassam tahun 1930-an, yang datang ke situ sebagai seorang da'i, apa yang diajarin? Ngajarin sholat, ngajarin ngaji. Karena orang-orang pantai ini, waktu itu beliau di Haifa,
Sholat aja nggak benar gitu. Bagaimana mau berjuang kalau kayak begini? Mereka jauh dari agamanya. Maka kedatangan Syekh Izzuddin Al-Qassam itu bikin pengajian kayak gini. Ke rumah-rumah, ke masjid-masjid. Lalu, ini kan masih dikawal, dijajah oleh Inggris nih. Lalu dia cari sebagian orang yang kira-kira sudah mau diajak berjuang, dia datangin rumahnya satu-satu. Mau nggak kita bikin kalau perjuangan untuk melawan penjajahan Inggris? Gitu ceritanya. Disambutlah oleh beberapa puluh orang muridnya. Diadakan pengajian-pengajian rahasia. Lalu mereka berlatih. Karena Izzuddin Al-Qassam ini kan mantan veteran perang waktu di Prancis. Dia kan aslinya Syria. Damaskus dikuasai oleh Prancis. Dia ikut perang, cuman kalah kan Syria waktu itu. Akhirnya dia hijrah, mengungsi ke Haifa di Palestina sekarang ini. Sekarang dia udah diduduki Israel. Kota pelabuhan. Jadi pekerja-pekerja pelabuhan itu diajak ngaji sama Izzuddin Al-Qassam. Habis itu baru menyusun kekuatan, lalu beberapa kali mereka menyergap pasukan Inggris. Akhirnya Inggris tuh nggak tahu kalau itu dia. Inggris pokoknya ini ada kelompok begal, pemberontak, menyerang pos polisi dan tentara segala macam. Kita harus basmi. Qadarullah, suatu ketika tahun 1935 beliau terkepung dan beliau tidak mau mundur sampai akhirnya syahid. Ya, ada beberapa belas orang melawan sekian ratus tentara Inggris yang mengepung dan beliau syahid di situ. Barulah Inggris tahu, oh ternyata Pak Kiai ini pimpinannya. Ketika dia sudah syahid di situ. Itulah Izzuddin Al-Qassam. Udah selesai. Sebenarnya perjuangan murid-murid beliau masih dilanjutkan, tetapi udah nggak ini lagi. Apakah kita ingin mengatakan bahwa Izzuddin Al-Qassam gagal, kalah? Sampai sekarang namanya lah yang, makanya Islam tidak ada yang kalah. Maka orang sekarang banyak mengatakan, nih kita nih Gaza nih menang apa kalah sih? Gimana Bu? Gaza sekarang ini menang, yang perang Gaza ini, perang Badai Al-Aqsa ini yang menang Israel apa Hamas? Mulai ragu ini. Iya ya, menang mana? Tergantung kita ngukur menang kalah itu apa. Kalau kita mengukur menang itu dalam urusan agama, maka kita pasti menang. Pasti menang. Yang menang dalam ukuran Allah itu siapa? Yang istiqomah dalam jihad. Biarpun dia terbantai semua. Lah, lihat perjuangan-perjuangan bangsa-bangsa kita dulu. Pangeran Diponegoro misalnya. Menang nggak Pangeran Diponegoro? Menang dari mana? Kalau dia ketangkep, pasukannya habis. Imam Bonjol, Cut Nyadin, Teku Umar, kan pada mati semua. Terus kalah dong. Nah, bukan itu. Iya. Yang namanya jihad. Bukankah Allah maha mampu untuk meniup Israel mati semua? Bisa nggak? Bukankah Allah maha mampu ketika datang pasukan Quraisy di perang Badar? Nggak perlu perang, cukup dibenamkan saja gempa di situ, selesai, mati semua. Bukan Allah mampu untuk mengirimkan kuman, ulat-ulat seperti nanti yang Allah kirimkan kepada Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj nanti kan memerangi kita dan kita tidak mampu menghadapinya. Tapi Allah yang turun tangan langsung mengirimkan ulat, mati semua mereka. Bukankah Allah maha mampu untuk melakukan itu kepada kafir Quraisy? Mampu kan? Kenapa tidak dilakukan oleh Allah? Nih, itu dia. Itulah yang ada dalam semua hatta ya'lamallahu alladzina najahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sampai Allah tahu siapa yang berjihad di antara kalian dan siapa yang sabar. Lah kalau main begituan semua, enak banget kalian nggak ada jihad, nggak ada perjuangan, nggak ada keimanan, ujian. Senang orang munafik. Justru jihad itu membedakan, akan memisahkan mana yang bertakwa dan mana yang munafik. Nah, kita mau di mana? Mau yang ditakwa apa yang munafik? Itu saja, tidak ada pilihan ketiga. Tinggal kepentingan kita sekarang ini adalah berpihak. Itu namanya wala wal bara. Berpihak. Enggak ngukur kita menang, enggak, saya sih maunya kepada yang menang aja, mana yang kuat di situ saya, orang oportunis. Ya, oke, berarti dia munafik. Itu kebanyakan kaum muslimin sekarang. Makanya dia jadi buih. Nah gitu. Nah jadi ukuran menang kalah itu bukan dari seperti yang Allah ceritakan dalam surah Al-Buruj. Wassama idzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidi wa mashhud.
Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud. Ashabul ukhdud. Siapa itu ashabul ukhdud? Cerita kisah seorang, di suatu kerajaan ada seorang raja yang zalim, yang kafir. Udah benar dengarkan Bu ceritanya? Waduh, belum nih. Ya, maksudnya saya cuma cerita ini menggambarkan, Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam satu surah khusus, surah Al-Buruj, di juz 30, surah keberapa itu? 85. Surah 85 ya. Allah ceritakan bagaimana qutila ashabul ukhdud, terbunuhlah ashabul ukhdud. Ukhdud itu artinya parit yang dinyalakan api di dalamnya. Itu orang-orang penduduk negeri itu dibakar semua oleh raja hidup-hidup. Gara-gara dia masuk Islam, gara-gara dia mengucapkan kalimat syahadat. Jadi tadinya itu kan kafir semua. Lalu Allah ilhamkan, beri hidayah kepada seorang pemuda yang belajar agama dengan seorang syekh yang bersembunyi di dalam goa. Ini semua skenario Allah. Belajar agama di situ sampai dia dapat hidayah. Akhirnya dia berdakwah. Ketahuan berdakwah, tidak mau mengikuti agama sang raja, maka mau dibunuh, tidak berhasil dibunuh. Sampai akhirnya apa? Kata raja, akhirnya dia mengatakan kepada raja, singkat ceritanya, kisahnya panjang, ada dalam Sahih Muslim. Kisahnya panjang. Akhirnya pemuda itu mengatakan, gini raja, kamu panah aku tapi dengan syarat kamu ucapkan Bismillah, baru aku akan mati. Kalau enggak, aku gak akan pernah mati, katanya. Akhirnya si raja yang mengucapkan Bismillah, gede-gede keras-keras. Rakyat yang menyaksikan mendengar, wah, raja udah masuk Islam, kita ikut syahadat juga semua. Akhirnya masuk dalam agama sang pemuda ini, masuk agama tauhid. Dan benar, pemuda ini mati. Tapi akibatnya rakyat semua masuk pada agamanya. Marahlah raja. Siapa yang masuk Islam, jeburkan ke dalam parit, buat parit yang terbuat dari api, itu disebut dengan ukhdud, al-ukhdud. Dinyalakanlah api situ. Balik ke agama lama atau masuk ke api? Masuk api, kata penghuni. Langsung Allah ilhamkan kekuatan iman. Semuanya sampai yang terakhir adalah seorang ibu-ibu yang masih menggendong bayinya, yang dia mulai ragu. Kadang itu ibu-ibu, dianya oke mati, anak saya jangan, kan gitu ibu-ibu. Dia saya yang mati, anak saya jangan, ini bagaimana? Dia mungkin tak berani mati, tapi dia nggak akan mau bawa anaknya. Apa kata anaknya bicara? Anaknya bicara yang menguatkan iman ibunya untuk masuk ke api itu. Habis. Mati semua orang Islam. Menang apa kalah? Nah, ini kita ngukurnya bagaimana? Kalau kita ngukur dengan orang-orang yang bersifat materialistis, ya kalah, orang mati semua. Tetapi kemenangan di sisi Allah adalah justru ketika dia mati dan dia masuk surga, itulah kemenangan yang sejati. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Surah Ali Imran ayat 185. Siapa yang dimasukkan ke surga dan siapa yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah yang menang. Jadi kalau ukuran agama, semua orang yang berjihad, biarpun mereka tertumpas habis, mereka menang. Begitu pula kelompok-kelompok Syekh Izzuddin Al-Qassam, ya. Lalu kemudian gini loh, Allah memerintahkan kita untuk apa sih? Untuk menang apa untuk jihad? Untuk jihad, bukan untuk menang. Menang mah urusan Allah. Menang maksudnya berhasil dalam artian jangan orang munafik ngukurnya gini. Kalau dia kalah berarti jihadnya nggak benar. Kalau dia menang berarti kalau dia berhasil menguasai negara, jihadnya benar. Itu ukuran orang munafik. Agama ini telah menetapkan kapan jihad menjadi wajib. Maka di Palestina itu jihad menjadi fardu ain bagi setiap orang Palestina karena negaranya telah diduduki oleh orang-orang kafir. Fardu ain hukumnya bagi orang Palestina, haram bagi mereka meninggalkan jihad. Maka kalau ada orang mengatakan jihad di Palestina tidak syar'i, berarti dia munafik. Ya, dia ingin menghancurkan Islam ini dari dalam, sebagaimana orang-orang orientalis zaman dulu. Zaman Belanda dulu banyak model Snok-Horgoronya itu. Banyak orang yang mengatakan tidak boleh jihad melawan Belanda. Belanda baik kok sama kita, Belanda ngurusin haji. Lah, zamannya kakek-kakek dulu itu yang ngurusin haji siapa? Ya Belanda, pakai kapalnya Belanda.
Emang kapal siapa yang dipakai? Jadi Belanda ngurusin haji, makanya gelar haji itu dari mana? Konon katanya dari Belanda. Jadi semua orang yang udah pulang dari Mekah, dia dikasih gelar haji oleh Belanda, dipanggillah dia haji, Pak Haji semua, dan juga memudahkan Belanda untuk mengontrol. Oh ini orang baru pulang dari Mekah nih, hati-hati nih dia bawa ajaran apa nih? Pak Haji di mana nih? Karena biasanya Pak Haji itulah yang kemudian bikin pengajian zaman dulu. Zaman Belanda. Ya artinya kalau cuma sekedar ngurusin haji, ngurusin ibadah, Belanda juga ngurusin haji gitu. Apa Belanda kita taati? Jadi waliul amri. Itu Sunuk Hurgronya kayak begitu. Dan sekarang makin banyak tuh Sunuk Hurgronya model sekarang udah makin banyak juga. Hatta di yang kalau kita biasa berselancar di namanya, miris sekali kita melihat banyak sekali buzzer-buzzer Arab. Orang-orang bahkan yang dosen-dosen agama Islam di Arab Saudi sana yang malah mengecam Palestina, terutama Hamas ini. Jadi mereka anggap itu teroris, harus dilenyapkan. Israel juga pengennya begitu. Israel dalam tiap kampanye perangnya tidak mengatakan kami tidak memusuhi warga Palestina. Buktinya banyak warga Palestina hidup di Israel kan? Bahkan banyak orang Arab Palestina jadi tentara Israel. Sholat, mereka Muslim. Maksudnya KTP-nya Islam. Baik itu dari aliran Doros, ada sebuah aliran, ini aliran sesat sebenarnya, udah kafir, Doros namanya. Atau yang memang orang Arab asli Palestina yang memang beragama Islam, warga negara Israel. Karena tanah mereka sudah diduduki oleh Israel. Jadi mereka ikut tentara, banyak tuh tentara-tentara yang fasih berbahasa Arab ikut sholat puasa Ramadan nih tahun lalu. Itu sama TV Israel disiarkan, inilah buka puasa bersama para tentara IDF Israel. Kok yang Muslim buka puasa bersama, yang komandannya yang orang Yahudi ngasih sambutan. Ini bukti, mana buktinya kami memusuhi Islam? Kami tidak memusuhi Islam. Memang dia tidak memusuhi dari cara itu, tidak. Yang dia musuh, kami ke Gaza itu ingin memberantas teroris Hamas, dah. Bukan ingin mengusir warga Gaza, itu kampanyenya. Maka itu disiarkan semua di televisi-televisi mereka. Ketika misalnya mereka ngebom rumah sakit, oh itu karena Hamas bersembunyi di situ. Gitu. Padahal mereka sengaja. Jadi main propaganda kampanye lewat media itu, dan banyak loh orang Islam yang percaya. Ya alhamdulillah ibu-ibu sini kan ibu-ibu pengajian. Alhamdulillah dapat hidayah dari Allah dengan pengajian-pengajian ini. Di luar sana yang nggak pernah ngaji itu percaya loh bahwa Hamas itu teroris segala macam, itu percaya loh. Begitu pula zaman nenek moyang kita dulu, zaman Belanda juga gitu. Memangnya siapa nih kalau misalnya pahlawan Bekasi ini siapa sih? Kalau di Jakarta dulu ada istilah si Pitung. Nonton nggak Bu si Pitung? Memang pemainnya siapa? Yes. Ingat masa muda Bu ya? Di bioskop ya berdua. Iya Bu, di Zulkarnain ya. Ceweknya siapa? Alah bukan. Jauh amat. Bukan. Lupa juga saya. Intinya tuh zaman kita merdeka, Pitung jadi pahlawan. Tahun 1931 si Pitung tuh udah difilmkan oleh Belanda. Jadi pahlawannya siapa? Tuan Scott itu, kita lihat Tuan Scott itulah pahlawan, berhasil memberantas perampok si Pitung itu. Zaman Belanda dibilangnya perampok. Begitu Indonesia merdeka jadi pahlawan. Jadi sejarah adalah dikuasai oleh siapa yang berkuasa. Perspektif. Jadi faktanya gimana? Fakta si Pitung ini memang ada beberapa versi sejarah. Ada yang mengatakan satu orang, ada yang mengatakan beberapa orang. Adalah orang-orang yang ingin melawan Belanda dengan cara merampok Belanda. Itu intinya, kayak Robin Hood gitu. Nah, qadarullah mereka berhasil ditumpas gitu oleh Belanda. Nah, orang-orang zaman itu ya percaya dengan Belanda yang mengatakan bahwa mereka adalah perampok, pemberontak.
Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol dan lain sebagainya. Di zaman Belanda, orang-orang nenek mungkin ya, nenek moyang kita zaman Belanda, ya ini pemberontak, ini penjahat karena ngikutin propagandanya Belanda. Dia akses informasi hanya dari dia. Ya, siapa yang memegang informasi, dia yang menguasai opini publik. Dan itu terjadi sekarang loh. Korea Utara. Orang-orang Korea Utara itu kan tidak ada akses informasi apapun selain daripada pemerintah. Makanya banyak orang-orang sana tuh yang benar-benar hatta menganggap siapa tuh Kim itu tuh Tuhan. Ilang. Siapa deh sekarang nih? Itu tuh sampai dianggap Tuhan loh sama mereka. Karena saking tidak ada informasi luar yang masuk ke mereka. Padahal negara modern, tapi nggak boleh ada informasi luar yang masuk. Internet nggak boleh masuk. Turis juga dibatasi. Orang sana juga nggak boleh keluar. Jadi informasi yang masuk itu kita harus berperang di dalam dunia informasi ini. Nah, makanya kemarin itu ada istilah pasukan julid emak-emak Indonesia yang menghina-hina warga tentara Israel. Nah, itu bagus. Seperti yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu an, sahabat Nabi yang kerjaannya ngejek-ngejekin kaum kafir Quraisy. Jadi gara-gara diejek marah, jatuh mentalnya. Jadi ejekan di dunia di netizen itu, kalau kata orang bacot netizen yang lebih pedas daripada sambal manapun. Ini itu pengaruh loh Bu, kalau digunakan untuk jalan Islam. Menghina-hina tentara Israel, dikomentarin, dihina-hina lah pokoknya, kamu babi, kamu apa, boleh, halal. Itu kita kan lagi perang. Kadang ada tuh tentara Israel lagi perang sambil main medsos. Ada di dalam tank. Begitu baca hinaan orang dari Indonesia, marah dia. Kurang ngajar. Orang marah kan konsentrasinya hilang. Dia kagak tahu ternyata ada pasukan Hamas datang meletakkan bom di dekatnya. Dia lagi marah nih. Nah, akhirnya berhasil, dia lupa nembak yang ini nih, meledaklah tanknya. Gara-gara dia dibikin emosi oleh mak-mak dari Indonesia. Alhamdulillah. Berarti ibu-ibu sudah ikut membantu para mujahidin. Kadang kita gak kepikiran begitu, tapi itulah yang bisa terjadi. Jadi kita berjihad dengan apa yang kita mampu. Apalagi sekarang zaman medsos. Makanya medsosnya digunakan dengan benar, digunakan buat jihad, bukan digunakan buat joget. Gunakan medsos buat jihad, bukan joget. Sekarang masya Allah mak-mak pun joget. Pisau bermata dua. Tergantung kita mau menggunakannya untuk apa. Tapi kita nggak bisa menghindar dari ini. Apa kita mau jadi Korea Utara juga? Nggak ada TV, nggak ada internet, nggak ada apa-apa. Nah, jadi kita manfaatkan ini untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan jihad, untuk kepentingan dakwah. Begitulah cara kita menghadapi akhir zaman ini. Perang akhir zaman ini akan ada. Kita akan menang. Yahudi akan kalah. Persoalan tinggal bagaimana kita berpihak. Ingat, apakah kita mau menjadi Ghusa Isail ini? Buih di lautan yang kena wahan, ataukah kita menjadi bagian dari Taifah Mansurah? Silakan pilih. Nah, itu akan ada terus setiap zaman. Nah, balik lagi kepada ini, kenapa penggambaran bagaimana umat Islam menjadi buih di lautan ini, seperti kasus di Gaza ini, yang sedemikian orang kok seperti tidak peduli, terutama para pemimpin ini. Kepintaran Israel, Amerika dan sekutu-sekutunya ini adalah pinternya mereka adalah menggembosi dari pucuk pimpinan umat Islam. Alhamdulillah sekarang Syria sudah merdeka dari penjajahan bangsanya sendiri, yaitu kelompok Bashar al-Assad. Tahu kan Bu bagaimana ceritanya? Nggak tahu juga. Enggak. Jadi belum ada heboh-heboh Syria sekarang ini. Itu kan sudah lama sebenarnya. Kasus Syria itu kan sudah lama. Pemerintahan Syria yang dipegang oleh rezim Partai Komunis Al-Ba'ath namanya. Partai Komunis kayak di kita PKI. Itu sama tuh, Syria mah Irak sama tuh dipegang oleh PKI. Yaitu keluarga Hafiz al-Assad namanya. Hafiz al-Assad ini keluarganya ini adalah dari sekte namanya sekte Nusairiyah. Nusairiyah itu adalah golongan Syiah ekstrim.
lebih ekstrim daripada Iran. Bahkan mereka lah yang mengatakan bahwa golongan mereka itulah yang mengatakan bahwa Jibril itu salah alamat. Harusnya menyampaikan wahyu kepada Ali, tapi menyampaikan ke Muhammad. Salah alamat. Ada memang banyak gak masuk akal ajarannya. Dan dia kafir. Para ulama sepakat sekte Nusairiyah ini adalah sekte kafir, bukan orang Islam. Maka Bashar al-Assad, Hafiz al-Assad dan keluarganya itu, dan itu banyak di Suriah, banyak. Kelompoknya banyak. Namanya disebutnya Alawit, Alawi. Mereka nyebut diri mereka Alawi, Alawiyah. Enggak, padahal bukan. Mereka bukan nisbah kepada Ali, padahal bukan. Sekte Alawit namanya. Nah, mereka itu dikafirkan oleh semua ulama Ahlus Sunnah, bahkan hatta ulama Syiah pun mengkafirkan mereka. Jadi bukan orang Islam. Tambah lagi keyakinan ideologi politik mereka adalah komunis. Kita nggak kebayangkan PKI berkuasa di sini. Nah, di Suriah berkuasa. Udah PKI bukan Muslim lagi, Nusairiyah lagi. Itulah yang terjadilah banyak hal di Suriah itu, pembantaian kaum muslimin. Ya, misalnya pada tahun 1982 di kota Hama yang sekarang lagi memperingati ini, yang dibantai sampai 40.000 orang ditembak. Ada pemerkosaan massal. Rentetan peristiwa ini. Apa hubungannya dengan hari kiamat? Karena nanti Nabi Isa alaihissalam akan turunnya di Suriah, di Damaskus, Ghautah namanya, di Masjid Menara Putih. Disitulah Nabi Isa akan turun. Lalu nanti akan bersama-sama dengan Imam Mahdi membentuk pemerintahan di Al-Quds, Palestina. Jadi nanti Palestina itu akan dikuasai kaum muslimin. Yahudi akan dikalahkan dulu. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan Imam Mahdi pusat pemerintahannya di Al-Quds, lalu Dajjal datang bersama pasukan Yahudi dari Khurasan, arah Iran sana. Datang berartinya apa? Artinya Palestina sudah dikuasai kaum muslimin sebelum Imam Mahdi. Jadi insya Allah kemenangan ini nanti Israel itu akan terusir semua dari situ. Lalu mereka ke negara baru. Nanti datang Dajjal sebagai pemimpin mereka. Inilah yang akan membuat kerusakan pada seluruh dunia. Lalu nanti mereka akan menyerang Imam Mahdi yang sudah berkedudukan di Yerusalem, Al-Quds sekarang ini. Nanti disitulah dia akan ketemu dengan Nabi Isa yang berhasil membunuh Dajjal. Barulah Yahudi ini akhirnya mati semua. Itu yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi jangan khawatir, kita akan menang secara ini nubuat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman artinya dengan tahu itu kita makin bersemangat. Ya kita menjadi bagian dari tentara-tentara Imam Mahdi ini gitu loh. Mau jadi tentara Imam Mahdi apa tentara Dajjal? Ya jelas lah kita bilang Imam Mahdi karena sekarang. Tapi nanti kalau Dajjal udah datang, jangan harap. Itulah kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingat. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak ada nabi kecuali akan mengingatkan bahaya Dajjal. Bayangkan tuh saking bahayanya. Makanya diajarkan tiap akhir tasyahud bacalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih ad-dajjal. Kan kadang kita berpikir Dajjal kan masih lama ya. Udah keluar belum Dajjal sekarang ya? Gak tahu. Tapi paling tidak enggak, Dajjal itu sosok ya, sosok orang, bukan sifat. Kalau sifat mah semua orang banyak jadi Dajjal. Dajjal itu artinya tukang bohong, tukang dusta, tukang khianat, itu Dajjal bahasa Arabnya. Tapi si Dajjal yang asli dalam sosok manusia ini ada. Konon dia telah ada sejak zaman Nabi Musa. Lalu oleh siapa gitu, oleh Nabi Musa atau siapa, dia diikat di sebuah kuil yang ada di sebuah pulau terpencil di benua Atlantik sana, Samudra Atlantik sana. Dan itu pernah ditemui oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu an yang menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertemuannya dengan seorang sosok manusia bersosok tinggi besar raksasa katanya. Jadi ceritanya gini, itu ada dalam Sahih Muslim, panjang hadisnya.
Jadi Tamim Ad-Dari ini dia sahabat Nabi, tapi waktu itu belum masuk Islam. Dia adalah orang Kristen, Nasrani, penganut Nasrani. Dia nelayan atau pelaut. Kapalnya terdampar karena kena badai. Terdamparlah dia di sebuah pulau. Ya namanya orang terdampar ya nyari. Ketemu dengan seekor binatang yang dipenuhi bulu. Itu yang disebut dengan al-jassas. Ketemu dengan seekor binatang penuh bulu, mana ujung mana pangkalnya nih, kata Tamim. Binatang itu ngomong. Intinya binatang bisa bicara. Lalu kemudian datang lagi dia ketemu dia sebuah semacam kuil tua. Masuk ke situ, itulah ngelihat orang raksasa yang sedang dirantai. Lalu dia bertanya beberapa pertanyaan kepada Tamim Ad-Dari. Musim orang di Arab kurma berbuah enggak? Terus banyak ada beberapa pertanyaannya. Nah, terakhir dia nanya, apakah benar di negeri Arab ada seorang mengaku nabi? Kata Tamim, iya benar. Oh, kalau begitu aku sudah dekat keluar dari sini nih, katanya. Itu diceritakan kepada Rasulullah menceritakan lagi. Artinya Rasulullah menyetujui kisah Tamim itu. Dan meski di situ tidak disebut dia Dajjal, tapi para ulama menyatakan itulah Dajjal yang nanti akan keluar. Sampai sekarang dia masih dibelenggu di situ. Sampai ketentuan Allah nanti dia akan keluar. Dan dia akan mengelilingi semua muka bumi ini kecuali Mekah dan Madinah. Dan dia akan menyebarkan berbagai macam kerancuan. Maka siapapun orang yang lemah iman berhadapan dengannya pasti keok. Itulah kenapa jangan pernah kita berharap ketemu dengan Dajjal. Tidak akan kuat kita. Itulah kita selalu berdoa itu. Wa min fitnatil masihid dajjal. Fitnah al-masih. Fitnah itu artinya apa sih? Fitnah akhir zaman. Fitnah bukan fitnah bahasa Indonesia ya. Kalau fitnah bahasa Indonesia kan menuduh tanpa bukti, itu fitnah. Kalau bahasa Arab bukan. Fitnah itu artinya ketidakjelasan. Huru hara. Kenapa terjadi huru hara? Karena nggak jelas. Kayak orang tawuran. Lempar. Lu sih melempar siapa sih? Kagak tahu, pokoknya lempar aja. Itu namanya ketidakjelasan. Itu fitnah. Jadi nggak jelas musuh siapa, kawan siapa. Untuk apa kita berperang? Itu fitnah. Nah, fitnah Dajjal ini maksudnya ketidakjelasan yang akan dibuat oleh Dajjal. Makanya dia akan mengatakan bahwa api itu air, air itu api gitu. Atau semua serba dibolak-balik. Dan sekarang terjadi kan? Orang terang-terangan loh membela sebuah kebatilan. Dan banyak orang yang percaya. Ini kita tuh lemah. Dan ingat, hadis sahih mengatakan bahwa kebanyakan yang paling cepat ngikutin Dajjal adalah perempuan. Nah, itu memang hadisnya mengatakan begitu. Ada beberapa hadis dan saya sedang mengumpulkan jalur-jalurnya, sedang saya tulis. Itu ada 11 jalur. Hadis dari dari Abu Hurairah ada. Jadi Dajjal nanti keluar, yang paling banyak ngikut itu adalah perempuan. Karena perempuanlah yang paling mudah diajak. Karena ibu-ibu ini memang udah pengalaman dakwah kami, memang yang paling mudah diajak dakwah ibu-ibu. Makanya coba lihat pengajian ibu-ibu lebih banyak kan? Itu positif, itu kebetulan yang positif. Memang jiwanya wanita mudah terpengaruh. Konon ceritanya yang terpengaruh sama iblis siapa? Siti Hawa. Adam mah kuat. Lewat Hawa dia masuk. Mulai dah laki-laki kalau udah menghadapi wanita ya mau bagaimana? Mau marah nggak tega? Iya kan? Ya, laki-laki mah pasti begitu. Ya kecuali laki-laki nggak normal lah, yang melakukan kekerasan segala macam itu kan nggak normal sebenarnya. Tapi apalagi kalau dia bucin sama wanitanya, istrinya atau apa, udah ngikut semua tuh. Makanya banyak orang-orang pejabat kadang-kadang katanya, bahkan konon katanya yang ini nih, yang disetir sama bininya katanya. Tahu bener apa enggak, tapi bener kayaknya. Itu hebatnya wanita itu. Dia kadang menjadi pemain di balik layar. Atau di balik selimut, terserah lah. Nah, ini karena mudah diajak,
Jadi oleh siapa? Baik diajak kebaikan mudah, diajak keburukan juga mudah. Nah, persoalannya dalam kehidupan ini keburukan itu selalu lebih dominan. Kenapa? Ya gimana itu, Pak? Pengajian, ngajak tabligh akbar. Gratis, banyak yang nggak ikut. Tapi kalau udah konser musik, mabuk-mabukan, bayar sekian juta, berjubel orang itu. Itu satu indikasi. Keburukan nggak perlu dakwah, nggak perlu effort, orang ikut sendiri. Tapi kalau namanya ngajak kebaikan, masya Allah, seorang dai, seorang ustadz harus korban itu, korban ini, bahkan korban nyawa. Para dai di banyak tempat dimusuhi orang untuk ngajak kebaikan. Yang ngaji 1, 2, 3. Lah Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, yang ikut berapa orang? Tapi yang namanya kejahatan nggak perlu diajak, orang datang sendiri. Begitulah Dajjal nanti. Nanti Dajjal datang, kebenaran itu, ya kenapa ya? Mungkin satu hikmah ya. Karena kebetulan sekarang pengajian ibu-ibu. Ini pentingnya juga kita untuk mengetahui ini. Ya wanita secara umum, dan ini diakui oleh semua kan, baik dalam agama maupun dalam ilmu psikologi, Nabi mengedepankan perasaan. Maksud mengedepankan perasaan itu bagaimana? Ya maksudnya perasaannya lebih cepat kesentuh, ya enggak? Nonton TV nangis, lihat film India, ya zaman dulu ya, nonton film India nangis. Ya sekarang nonton Indosiar nangis juga. Padahal mudah cepat kesentuh. Tapi memang itulah fitrah. Fitrah itu normal. Nah, karena itulah Islam ini mengapa sangat memperhatikan wanita. Orang Barat menyebutnya mengekang wanita. Orientalis kan menyebut begitu. Mengekang, inilah agama yang mengekang wanita. Lah, orang wanita-wanita yang masuk Islam malah merasa nyaman kok. Kadang memang nggak bisa dimengerti juga dunia wanita. Kalau kita berpikir secara logika, orang-orang Barat nih berpikir, apa sih enaknya pakai jilbab? Nggak panas emang? Emang panas sih nggak bisa, Bu? Saya nggak pernah soalnya. Justru pakai jilbab itu melindungi dari panas gitu loh. Saya tuh baru tahu pas ngelihat di Yaman, ibu-ibu nyangkul pakai cadar kayak ibu begini, diliputin lagi, ada lagi ininya. Lah ini nggak panas tuh orang? Ternyata justru itu melindungi panas. Kalau di Yaman sana kita pakai baju singlet, kebakar, bisa sampai 40 derajat, dan mataharinya itu kayak nggak ada saringnya. Makanya begitu orang masuk ke pondokan atau bawah pohon kayu, masya Allah itu kayak di AC. Jadi perkampungan orang miskin di sana itu. Ini juga berlaku di zaman Rasulullah. Kayak gitulah kehidupan mereka. Padang pasir itu dibuat aja satu pondokan yang menghindari matahari. Masuk kita di dalamnya, udah kayak di sorga. Nggak ada gerah. Anginnya enak. Yang penting kita nggak kena sinar matahari aja. Dan di sana nggak ada gerah. Makanya orang tuh jarang pakaiannya putihnya berkomedo, jarang. Nggak ada keringetan. Karena panasnya benar-benar menyengat. Nah, maksud saya, itu orang ternyata pakai jilbab itu malah melindungi diri dari panas. Kemudian nggak bebas begini. Kan kalau kita jadi muslim yang baik nggak boleh joget. Ya nggak, Bu? Rugi dong, nggak boleh joget. Wah, yang tidak sehat ini. Jadi yang mau joget-joget yang nggak sehat. Fitrahnya nggak sehat. Ya, karena fitrah yang sehat, seorang wanita tidak akan mau menampakkan itu di depan umum. Lalu kenapa mereka banyak yang mau? Digoda oleh itu tadi, hawa nafsu, digerakkan oleh faktor yang ini terpengaruh. Itulah kenapa rahasia para wanita menjadi banyak yang menjadi pengikut Dajjal, karena mudah terpengaruh, mudah disentuh. Oleh karena itulah pembinaan kepemimpinan kepada para wanita harus lebih diintensifkan. Makanya banyaknya pengajian ibu-ibu itu adalah suatu kemajuan dan harus kita pertahankan. Dan kalau bisa juga memang ini sekarang pengajian ibu-ibu banyak nih, hampir di semua masjid, di semua RT ada. Cuma kadang kajiannya ya salawat lagi gitu kan.
Dan kadang-kadang maaf juga berisik juga sih. Orang-orang jam-jam segini nih, mikrofon kemana-mana. Ya, harusnya mah kalau pengajian itu pakai suara mic dalam aja, nggak usah sampai keluar-keluar. Sering dulu tuh pengajian ibu-ibu, pengajian emak-emak, mungkin dia nggak sadar kali dia ngomongin masalah ranjang, kedengeran ke semua orang. Memang sesuatu yang penting buat ibu-ibu, tapi jangan ngomongnya sampai pakai mikrofon luar. Maksudnya ini pengajian ibu-ibu ini banyak semangat. Kami ini alhamdulillah terlibat dalam sebuah gerakan dakwah yang datang ke tempat-tempat pemulung segala macam. Ini salah satu santri saya yang ikut gerakan ini. Jadi kita nyari itu ke kawasan-kawasan pemulung, ngajak ngaji anak-anaknya. Biasanya anak-anak ngaji kan. Habis itu emak-emaknya mau ikut ngaji. Nggak ada yang ngajak, tapi mereka pengen sendiri gitu ngaji, ngumpulin teman-teman, kita ngaji juga yuk. Gitu. Pernah saya ngajar di kawasan Juanda sana, namanya Jalan Karanganyar. Pembukaan beberapa bulan saya ngajar di situ sebagai ini ibu-ibu kawasan situ lah, gang sempit itu. Awalnya anak-anaknya yang belajar ngaji, lama-lama emaknya juga pengen. Akhirnya ibu-ibu mudah diajak kebaikan, mudah pula diajak pada kebaikan. Tinggal siapa yang akan memanfaatkan ini. Itu rahasianya. Itulah kenapa para wanita dalam Islam itu sangat mau membahasakannya apa? Dikekang apa dijaga? Dijaga. Nah, orientalis barat para wanita dikekang, nggak boleh sekolah, nggak boleh apa. Seperti yang terjadi di Afghanistan sekarang. Ya sebenarnya bukan, pemerintah Afghanistan memang agak keras, Taliban memang agak keras, tapi apa yang terjadi sekarang ini bukan pelarangan sekolah. Mereka hanya pengen bikin sistem. Pokoknya maunya mereka tuh gini, yang namanya sekolah perempuan, hanya perempuan saja, tidak boleh ada laki-laki ikut. Itu pun hanya untuk fakultas-fakultas tertentu, tidak ada perempuan masuk Visipol misalnya. Perempuan nanti masuk fakultas apa? Kebanyakan nanti kedokteran, kebidanan, keterampilan, bisnis, hanya itu. Ya, adapun pekerjaan-pekerjaan yang maskulin sifatnya kayak teknik segala macam tidak akan dibuka oleh mereka. Ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang bukan perempuan di Afghanistan masih kuliah nggak? Kuliah hanya fakultas kedokteran saja. Hanya itu yang diterima. Sementara ini, nanti ke depan, tetapi kalau fakultas agama Islam ada, perguruan tinggi agama Islam ada terus. Yang nggak ada itu yang ditutup itu fakultas-fakultas kayak teknik, Visipol yang zaman-zaman dulu ada, apalagi seni itu nggak ada, semua ditutup. Kenapa? Itu untuk menjaga. Justru dari fakultas-fakultas itulah muncul bibit-bibit perusak agama. Yang itulah yang kemudian dijual oleh Barat. Nah ini nih, Taliban mengekang perempuan. Kalau zaman dulu tahun 96, iya memang mengekang, sangat mengekang. Mereka sangat konservatif tahun 96. Tapi Taliban yang sekarang, yang memerintah di 2021, itu udah beda banget. Sudah beda banget. Memang seperti itu. Makanya nanti insya Allah, berhubungan dengan akhir zaman ini, salah satu, mungkin, kan disebutkan dalam hadis, panji hitam dari Khurasan. Khurasan itu meliputi Afghanistan, Asia Tengah pokoknya. Afghanistan, Iran termasuk. Khurasan yang sekarang ini ada di Iran, namanya Al-Khurasani itu, banyak para ulama itu kan dari situ. Disitulah nanti tempat Taifah Mansurah yang akan menjadi pengawal Imam Mahdi. Di sisi lain, di situ pula Dajjal berangkat bersama 70.000 pasukan Yahudinya ini. Jadi daerah itu menjadi perebutan antara kaum muslimin dengan musuh-musuh Islam ini. Itulah yang nanti akan terjadi di akhir zaman dan kita akan menghadapi itu. Nah, kita kalaupun sudah tahu itu terus mau apa? Justru dengan kita tahu itu semua, kita makin bersemangat untuk menjadi bagian pejuang dengan apa yang kita bisa. Itulah ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan menghadapi akhir zaman ini kita bisa menentukan sikap sesuai dengan tuntunan syariat, berpegang pada ajaran-ajaran syariat,
Dari mana kita tahu ini ajaran syariat atau tidak? Belajar, ngaji, taklim, hanya itu. Hanya itu caranya. Kalau enggak, dari mana kita tahu ini boleh, ini enggak? Kalau bukan dari ngaji. Itulah bahwa orang-orang yang berada dalam majelis-majelis taklim, majelis-majelis pengajian ini berada dalam taman-taman surga. Dan kita berharap kita adalah bagian dari itu, bagian dari tentara-tentara Allah yang mampu memberikan apapun dalam jihad ini semampu kita. Kalau mau berpartisipasi misalnya dalam bantuan kepada Palestina, alhamdulillah sekarang semua terbuka di banyak lembaga. Tapi lihat-lihat juga, karena udah mulai banyak penipuan juga sekarang ini. Lihat-lihat mana yang kita percaya, kita bisa salurkan donasi ke sana. Alhamdulillah kami mendapatkan orang-orang yang betul-betul berada di dalam Gaza sendiri, kami bisa salurkan langsung ke situ dan dapat laporan terus. Yang ngasih makan, yang bikin sumur, alhamdulillah. Dan itulah pentingnya kepada menyalurkan kepada orang-orang yang dipercaya. Nah, intinya paling tidak kita sudah punya kemauan, ya kita bisa berpartisipasi dan insya Allah Allah akan menyatukan kita dengan para pejuang dan para syuhada di dalam surganya Allah nanti. Demikian dari saya. Langsung tutup Bu ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Salah dan janggalnya dari saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.